Salawat serta salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar hingga yaumul qiyamah. Saudara kaum muslimin, kalau kita memperhatikan dan merenungkan, maka semua manusia itu mereka bergerak dan berusaha demi untuk kenikmatan yang menjadi tujuan. Garis besar itu ada pada dua titik akhir yang menjadi harapan. Ada yang menjadikan dunia ini sebagai terminal akhir dari perjalanannya, dan ada pula yang menatap lebih jauh ke depan. Mereka menjadikan akhirat sebagai negeri tujuan yang didamba. Saudara kaum muslimin, masing-masing dari dua titik tujuan ini ada penggemarnya, ada peminatnya, ada yang bekerja banting tulang demi untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang didamba, dan ada pula yang dia bekerja keras demi untuk kejayaan kehidupan setelah seluruh dunia ini menjadi sirna. Saudara kaum muslimin, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengibaratkannya sebagai abna'ud dunya wa abna'ul akhirah, generasi dunia dan generasi akhirat. Beliau berkata, walikulli wahidin minhuma banun, masing-masing dari keduanya itu ada generasinya. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah kalian menjadi generasi akhirat. Wala takunu min abna'i dunya, jangan sekali-kali kalian menjadi generasi dunia. Fa innal yawma amalun wala hisabah, karena hari ini adalah hari saatnya kita beramal, saatnya kita bekerja, tetapi belum ada perhisapan. Wa godan hisabun wala amal, sementara hari esok adalah hari perhitungan amal, sementara tidak ada lagi kesempatan untuk bekerja. Saudara kaum muslimin, seorang yang cerdas, dia pasti akan menjadikan pilihan akhirat sebagai pilihan yang akan dijatuhkannya. Dia akan menjadikan akhirat sebagai pilihannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'la ayat yang ke-17, wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Saudara kaum muslimin, kenikmatan yang tersedia di sana terlampau hebat untuk dibayangkan. Masa mengenyam kenikmatannya pun tanpa ada batasan waktu. Bayangkan saudara kaum muslimin, disebutkan bahwasanya mau diusautin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha, hanya tempat cemeti di surga itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bukan dunia yang kita miliki, bukan dunia yang kita ketahui, tetapi dari awal penciptaan dunia hingga berakhirnya dunia. Disebutkan rumah yang paling miskin di sana, itu di surga, itu luasnya seluas 2000 tahun perjalanan. Pemiliknya bisa melihat ujungnya yang paling jauh sebagaimana dia bisa melihat ujungnya yang paling dekat. Kalaulah demikian rumah yang paling miskin, bayangkan bagaimana dengan rumah yang paling kaya. Saudara kaum muslimin, hanya orang-orang yang bodoh dan tolollah yang rela kehilangan kenikmatan ini demi untuk mengejar kenikmatan dunia yang secuil dengan durasi waktu yang amat singkat. Saudara kaum muslimin, karena itulah Nabi kita SAW memberikan gelar sebagai Al-Qayyis, memberikan gelar sebagai orang yang cerdas,
kepada orang-orang yang mau mengevaluasi dirinya, kepada orang-orang yang mau mengintrospeksi dirinya. Nabi SAW memberikan mereka gelar sebagai Al-Qayyis, sebagai orang yang jenius bagi orang-orang yang mau mengevaluasi dirinya dan rajin dan tekun beramal untuk kehidupan setelah matinya. Dalam hadisnya beliau SAW mengatakan, Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang jenius, orang yang cerdik, itu adalah orang yang mau mengintrospeksi dirinya dan dia bekerja untuk kehidupan setelah matinya. Saudara kaum muslimin, dia akan mengorbankan apapun yang ada di dunia ini demi untuk mendapatkan jannah yang dinanti. Mereka pun juga rela untuk kehilangan berbagai macam kenikmatan syahwati yang bisa menjerumuskan ke dalam kesengsaraan yang abadi. Berbagai macam penderitaan di dunia akan dihadapinya dengan penuh kesabaran, karena itu terlalu ringan dan terlalu singkat bila dibandingkan dengan penderitaan di akhirat. Allah berfirman dalam Quran surat Toha ayat yang ke-127, wala adzabul akhirati asaddu wa abqa. Dan sungguh siksaan di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Maka saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, seorang yang serius menjadi pejuang akhirat, pasti dia akan banyak memikirkannya, pasti dia akan banyak memperhatikannya. Hal ini sebagaimana kondisi dan keadaan orang yang senang dengan hobi tertentu, pasti pandangannya akan tertuju kepada sesuatu yang menjadi kecenderungannya. Seperti para pekerja bangunan, ketika dimasukkan ke dalam sebuah bangunan indah dan megah, laksana istimewa, berlaksana istana yang mewah, maka tentu para tukang batu akan langsung memperhatikan dinding-dinding istana. Tukang tenun akan merenungkan pakaian-pakaian yang ada di istana. Tukang kayu akan memperhatikan atap-atap, jendela-jendela dan pintu-pintu istana. Dia akan memperhatikan almari-almari yang ada di dalamnya. Tukang jahit, dia akan mendekati kasur dan dia akan langsung menaksir harganya. Maka saudara kaum muslimin, demikian pula kondisi orang yang hatinya itu selalu tertuju kepada akhirat. Ketika dia melihat orang yang tidur di dunia ini, dia akan teringat dengan kematian. Begitu dia melihat kegelapan, dia akan teringat dengan gelapnya alam kubur. Begitu dia merasakan kenikmatan atau melihat suatu kenikmatan, keindahan, dia akan teringat dengan kenikmatan dan keindahan bidadari surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kondisi para ulama salaf kita terdahulu, sebagaimana kondisi di antara mereka, Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah dihidangkan air yang dingin dan segar. Seketika beliau terkejut dan pingsan. Setelah beliau siuman, maka beliau pun ditanya, ada apa denganmu wahai Abu Sa'id? Beliau pun mengatakan, aku teringat akan harapan para penduduk neraka ketika mereka berkata kepada para penduduk surga, an afidu alaina minal ma', tuangkan sedikit saja air kalian kepada kami, au mimma razaqakumullah, atau makanan yang telah Allah rizkikan kepada kalian. Qalu innallaha harramha 'alal kafirin. Maka mereka berkata, para penduduk surga, sesungguhnya Allah telah mengharamkannya kepada orang-orang yang kafir. Di zaman sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ketika ada seorang jenazah yang lewat di hadapannya, beliau ditanya, jenazah siapakah yang baru saja lewat tadi? Maka beliau mengatakan kepada orang tersebut, itu adalah jenazahnya engkau dan aku. Itu adalah jenazahnya kamu dan aku. Tidakkah engkau mendengar firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-30?
innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau itu adalah mayit dan mereka pun juga adalah mayit.